Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah masjid yang kita cintai bersama ini, masjid yang baru dibongkar total, masjid yang sudah berubah wajahnya sampai kita lupa dulu bentuk masjid awalnya seperti apa. Mudah-mudahan namanya masih tetap ya, nggak dirubah juga ya. Masjid ini namanya Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan tetap menjadi kunci pintu surga. Kelihatan dari pintunya saja sudah seperti itu kan. Jadi tidak jauh dari pintu surga yang asli. Mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang kita cintai bersama, tempat kita beribadah, dan mudah-mudahan menjadi pemersatu kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kajian kita pada maghrib kali ini kita awali dengan doa. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kepada kita semua dan memberikan pemahaman yang baik, dan supaya kita menjadikan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tidak salah saya ke masjid ini sudah 3 kali ya. Waktu awal dulu bulan Ramadan kalau tidak salah ya. Kemudian ada peringatan hari besar Islam. Kemudian kira-kira beberapa bulan yang lalu lah. Betul, dan sekarang ini alhamdulillah bisa silaturahim lagi dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Miftahul Jannah. Nah, saya ini sehari-hari di UIN Malang yang dulu namanya IAIN, kemudian berubah STAIN, sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Ke Gria Santa ini juga pernah ke Masjid Ramadan, kemudian di beberapa masjid termasuk di Al-Ghifari, dan juga masjid-masjid sekitar seperti masjid di Cengkeh. Ya, sejak 2 tahun yang lalu ketika Covid memang kita semuanya menjaga diri supaya sama-sama mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Dan sekarang ini alhamdulillah kita sebagian masih kita harus menjaga diri untuk kesehatan kita. Dan mudah-mudahan pasca Covid ini kita semuanya sehat kembali dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari saya tinggal di belakang rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang di Landung Sari. Bukan terlalu senang karena dekat sama rumah sakit gitu ya.
karena saya sendiri tidak mau sakit kecuali terpaksa gitu kan. Senengannya di rumah sehat bukan rumah sakit. Lebih-lebih sukanya di rumah Allah. Masjid ini satu-satunya yang saya lihat mihrabnya itu ada gambar pintu Ka'bah. Yang kedua adalah di Masjid Namiroh di Lamongan. Nah, ini mengingatkan kita bahwa sholat itu menghadap kiblat. Dengan Ka'bah terbuka seperti itu, saya jadi terngiang-ngiang, teringat ketika saya haji dan umroh. Mudah-mudahan dengan melihat gambar di depan itu, kita selalu ingat Baitullah. Nah, berkaitan dengan tema kita pada kajian kali ini adalah amalan yang bisa menghapuskan dosa. Menarik untuk kita kaji bersama karena memang kita ini pada prinsipnya kata Nabi kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak keturunan Adam itu ada kecenderungan untuk berbuat salah. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang kembali ke jalan yang benar atau yang disebut dengan taubat. Kalau kita habis berwudu itu ada doa selain kita membaca syahadat, Allahumma gimana? Ya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai dua kelompok, dua golongan. Pertama at-tawwabin dan mutatahhirin. Siapa itu orang-orang yang bertaubat? Orang yang ketika melakukan kesalahan dia tidak terlanjur melantur-lantur, tidak terbawa kemana-mana amalan dosanya tadi, tapi berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Dari kata tabayatubu taubatan atau roja'a yarji'u ruju'an. Ruju' itu artinya orang yang bepergian dari rumahnya, kemudian dia di tempat tujuannya, lalu dia kembali lagi ke rumahnya. Suami dan istri yang telah menikah, kemudian dia pernah berpisah karena ada masalah, tapi kemudian dia kembali kepada suami yang asal dulu dan pada istri yang pertamanya dulu, maka itu disebut dengan rujuk. Dan Allah suka dengan suami istri yang seperti itu, sampai diberi kesempatan 3 kali, bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosa suami istri yang rujuk. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Ya. Tapi sering meminta rujukan. Ini masalahnya saya ini. Rujukannya bukan minta ke siapa-siapa, minta ke dokter sama perawat di puskesmas untuk ke rumah sakit. Karena syaratnya ke rumah sakit harus pakai rujukan. Tapi kalau surat rujukan, nah itu harus ke KUA. Karena nggak bisa, jangan sampai keliru nanti mintanya ke KUA tapi untuk ke rumah sakit, tidak akan diterima. Nah, jadi bedakan surat rujuk dengan surat rujukan. Ini peristilahan di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ada istilah lagi yang namanya orang yang ingin kembali ke jalan yang benar supaya dosa-dosanya diampuni,
Itu disebut dengan minal aidin wal faizin. Nah, biasanya kita setiap Idul Fitri, maka disebut dengan Idul Fitri itu dari kata ada yaudu audan au kama qala aidan. Ada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Sama-sama kembali. Kalau Idul Fitri kembali ke fitrahnya, kembali ke penciptaan awal, bahwa manusia itu hakikatnya adalah terlahir tidak membawa dosa sedikit pun. Maka kalau ada bayi yang meninggal, itu langsung dakhalal jannah, langsung masuk surga sampai dia balik. Nah, balik itulah baru dia namanya mukallaf. Dia dibebani hukum, mulailah dapat pahala kalau dia beramal baik, kalau dia beramal buruk dia dapat dosa. Tapi sepanjang mulai dari lahir sampai dia balik, itu sesungguhnya dia tidak mendapatkan dosa apapun. Maka kalau ada anak kecil lari-lari di masjid, kemudian rame, lalu apalagi ada yang buang air kecil, maka dia tidak berdosa walaupun jelas-jelas di masjid. Tapi kalau ada orang tua terus lari-lari di masjid, di sini ada gitu, terus rame gitu kan, ya kan? Kalau anak kecil kan memang nggak bisa. Kalau duduk manis di masjid lalu nggak rame, oleh ono arek ngono iku berarti arek iku loro, Pak. Karena sifatnya anak itu ya aktif. Nah, sementara kalau ada orang tua kok kemudian lari-lari di masjid terus rame, berarti wong iku loro. Tapi lorone siji karo arek cilik kemang gitu. Nah, menyikapi ini Rasulullah suatu hari pernah ada seorang anak kecil yang buang air kecil di masjid. Waktu itu masih Masjid Nabawi itu masih padang pasir ya, bawahnya itu. Jadi seperti itulah, lalu dimarahi sama orang yang ikut sholat bersama Nabi. Lalu Nabi ingatkan, kalau engkau siramkan air di atas air seninya, maka dia langsung meresap ke dalam tanah dan nanti kering, dia akan suci. Tapi kalau kau marah kepada anak ini, kemarahanmu akan diingat seterusnya sampai di dalam hatinya, akan membekas dan tidak akan hilang. Sehingga menyebabkan anak itu kemudian takut untuk ke masjid karena nanti dimarahi oleh orang. Nah, berkaitan dengan dosa-dosa kita ini, Idul Adha kembali untuk berkorban. Nah, yang tadi itu prinsipnya setiap orang ingin kembali supaya tidak memiliki dosa lagi. Nah, sekarang kita timbang, kira-kira dosanya banyak mana suami sama istri? Langsung menjawab itu. Itu istrinya siapa ya? Dia pasti tahu tuh suaminya. Nah, suaminya pasti apal sama suara istrinya itu. Nah, jadi kalau saya pancing begitu kok nyebut lah, ini berarti terasa berarti ya. Nah, tapi kita timbang sekarang supaya adil. Jangan saling menyalahkan suami atau menyalahkan istri, tapi mari kita introspeksi pada diri kita sendiri. Kasih timbangan, karena nanti waktu di akhirat itu Pak, ada namanya mizanul i'tidal. Mizanul i'tidal itu artinya timbangan yang paling adil. Kalau kita di dunia ini kan timbangannya selalu kita ganjal ya Pak ya, supaya kita dapat beratnya lebih. Kadang-kadang
ya timbangan itu memang sengaja tidak ditera supaya dia tidak tegak dalam berdiri dan menimbang secara seimbang. Nah, kalau Allah menimbang betul-betul adil. Kalau memang pahalanya lebih banyak, ya memang berarti itu adil. Tapi kalau dosanya lebih banyak, itu juga adil. Kadang-kadang juga bisa terjadi pahala dan dosanya itu seimbang, sama-sama banyaknya. Kira-kira Bapak Ibu golongan yang mana? Banyak amalannya ya, mudah-mudahan ya. Sebelum di akhirat, kita di dunia dulu kita timbang. Jadi misalnya nih, kalau mulai bangun tidur tadi, yang marah duluan suami atau istri? Oh, istri. Nah, ambillah itu 1 gram, taruh di timbangan sebelah kiri. Berarti kan sudah mulai kan ya, kiri. Nanti habis itu siapa lagi? Mungkin suaminya. Nah, jadi punya timbangan sendiri-sendiri. Nanti lama-lama sehari itu kita tahu nih, kita udah berapa kilo nih hari ini tadi berbuat baik, tapi berapa kilo juga kita berbuat jelek. Nah, kata Allah prinsipnya innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Saya kasih tugas penghafal Quran yang ada di masjid ini, nanti dicari itu suratnya apa, ayat berapa, ya. Jangan dibocorin dulu. Kamu cari pokoknya innal hasanati yudhibna sayyiat. Ini kan hafal semua nih. Nah, jadi ya. Tapi untuk Bapak Ibu tak kasih ancer-ancer di antara 2 surat, biar gampang. Antara surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas. Nah, nanti pasti ketemu. Jangan di luar 2 surat itu. Surat apa Bu tadi? Antara surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas. Nah, kan ya. Al-Qur'an itu awalnya surat Al-Fatihah, akhiri surat. Nah, ya di antara 2 surat itu aja. Jangan di luar 2 surat itu. Tidak akan ketemu nanti. Ya gitu. Kan kalau ngasih ancer-ancer kan di antara 2. Nah, sesungguhnya segala kebaikan itu otomatis. Nah, ini kalau yang mobilnya otomatis ya, bukan manual ya. Dia akan menghapuskan as-sayyi'at. Jadi hasanat itu jamaknya, sayyi'at itu juga jamaknya. Bentuknya jamak, artinya dalam jumlah banyak. Jadi kebaikan yang banyak itu juga akan menghapuskan keburukan yang jumlahnya banyak. Berarti ini rumus. Kira-kira kebaikan kita sama keburukan kita banyak mana? Kalau banyak baiknya, maka dia akan bisa menghapus keburukan yang jumlahnya juga banyak. Tapi kalau mungkin kebaikannya sedikit, berarti rumusnya juga akan menghapuskan keburukan yang jumlahnya sedikit. Nah, itu dulu yang kita pahami. Nah, kalau rumus yang utama tadi kita turunkan, maka ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Misalnya di dalam hadis Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kalau orang melangkahkan kaki ke masjid, maka kaki kananmu kata Nabi akan yarfa'ud darajat, menaikkan derajat manusia. Ya, seperti orang muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muqarrabin, muttaqin, itu namanya tingkatan-tingkatan. Nah, kita di tingkatan yang mana? Hanya Allah lah yang Maha tahu. Maka setiap hari Jumat biasanya khotib selalu ingatkan, marilah kita bertakwa. Betul ya? Nah, orang yang takwa itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya level bawah, ada yang level tengah, ada yang level atas.
haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa. Yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Berarti ada yang paling takwa. Kira-kira di antara jamaah ini siapa yang paling takwa? Ketua takmir mungkin ya. Nah, makanya dipilih jadi ketua. Atau masih takwaan ibu, karena ibu yang menyediakan konsumsi. Ya Bu ya. Kalau tidak ada yang menyediakan konsumsi berarti kalah takwanya dong. Jadi takwa itu hanyalah Allah yang Maha Tahu, tapi kita tetap harus berusaha, amalan kita harus mencapai ke sana. Termasuk dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dan dengan amalan apapun. Nah, saya tadi sampai pada orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Semakin jauh dia langkahkan kakinya, maka berarti semakin tinggi derajatnya. Siapa yang paling jauh? Angkat tangan. Gria Santa blok berapa paling jauh? Ini ki atu-atuan. Mana Pak? Di mana? Oh ya, blok A ya. K. Oh ya. Setelah K enggak ada sudah. Z enggak ada Z. Oh ya ya, baik. Nah, itu yang paling jauh. Berarti derajatnya paling tinggi. Dan kaki kirinya kata Nabi, yaghfirudz dzunub, menghapuskan dosa. Kaki kanan naikkan derajat, kaki kiri menghapuskan dosa. Berarti orang melangkahkan kakinya saja ke masjid itu sudah menghapuskan dosa. Maka yang rumahnya dekat sebelum ke masjid, tolong kelilingi Gria Santa. Nah, supaya langkahnya jauh. Nah, kalau cuma sedikit kan bagaimana coba? Makanya diperintahkan orang tuh tawaf. Kenapa? Ya supaya berkeliling. Kakinya banyak melangkah. Sa'i itu juga kakinya harus banyak melangkah. Kalau tidak nggak akan sampai ke Safa dan Marwah. Ya kan? Kalau yang berhenti itu kan wukuf. Wukuf itu diem, nggak jalan, malah berhenti. Kalau kita membaca ayat itu ada huruf waqaf, ada huruf wasol. Kalau waqaf berhenti, wasol terus. Nah, kalau orang berjalan tawaf nggak boleh berhenti. Orang berjalan di sa'i nggak boleh berhenti, ditabrak sama yang belakang. Tapi kalau sudah wukuf harus berhenti, nggak boleh jalan-jalan. Nah ini kebalik, waktu wukuf kemarin banyak yang jalan-jalan, malah nyambangi kancone, nyambangi tonggone, nyambangi petugas barang, jalan-jalan sana kemari. Padahal mestinya harus berhenti. Wukuf itu berhenti, merenung. Kayak kita gini nih berhenti. Orang iktikaf berhenti, diem, berdoa, tafakur, tadabbur. Nah, merenungkan dosa-dosa kita. Jadi kalau orang berjalan itu kaki kanannya menaikkan derajat, kaki kirinya menghapus dosa. Kalau 5 kali Bapak Ibu jalan kemari, itu sudah berarti 5 kali dihapus. Dosa sebelum sholat subuh dihapus dengan sholat subuh. Jadi mulai dari isya ya. Nanti habis maghrib misalnya berdosa lagi seperti ini, maka ketika sholat isya dihapus tuh antara maghrib dengan isya. Nanti setelah isya kita pulang, kita berdosa misalnya sampai subuh kita jalan lagi dihapus. Nanti duhur dihapus, habis duhur asar. Begitu terus. Maka kata Nabi diberikan simbol
orang yang sholat 5 waktu itu seperti yang depannya itu ada sungai yang jernih. Dia kalau mau berangkat selalu dia mandi dulu. Dia bersihkan dirinya, badannya, semuanya. Kemudian dia melangkahkan kakinya. Setiap 5 kali dalam sehari semalam, maka berarti bagaimana badannya tidak akan bersih. Maka kita dengan berwudu, selain tadi melangkahkan kaki menghapuskan dosa, ternyata berwudu pun itu juga menghapuskan dosa-dosa. Kata Nabi, walaupun kita ini sudah suci, tapi kalau kita tajdidul wudu, kita memperbarui wudu kita, maka itu juga setiap tetesan air itu akan menghapuskan dosa. Setelah wudu, lebih-lebih lagi kita sholat sunnah 2 rakaat syukrul wudu, itu luar biasa. Suatu hari Rasulullah pernah bermimpi. Mimpi Nabi itu adalah mendengar terompahnya Bilal di surga. Begitu bangun besoknya beliau panggil Bilal, Bilal ta'al, kesini Bilal. Labbaik ya Rasulullah, aku tadi malam memimpikan engkau, aku mendengar terompahmu di surga. Apa kira-kira amalanmu wahai Bilal selain engkau menjadi muadzin? Nah, sini tadi yang jadi muadzin siapa? Nah, itu nanti masuk surganya bersama Bilal. Gitu ya. Berebutlah azan, tapi jangan sampai berebut mic-nya ya. Nanti jatuh mic-nya malah. Tapi maksudnya ketika orang itu betul-betul mengumandangkan azan, itu adalah orang yang paling mulia. Karena dia sebagaimana Allah memanggil orang untuk sholat, atau Nabi Ibrahim memanggil orang untuk ibadah haji. Ya, maka jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Artinya labba yulabbi talbiyah itu dalam bahasa Arab berarti memenuhi panggilan. Kalau kita dipanggil hayya ala sholah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Jadi yang menggerakkan kita itu sesungguhnya adalah Allah. Kalau tidak Allah yang menggerakkan, kita rasanya tidak kuat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal yang menyebabkan dihapuskan dosa lagi adalah selain tadi melangkahkan kaki, kita kemudian berwudu, juga kalau kita itu tadi habis wudu, kata Nabi ternyata amalannya yang bisa menjadikan masuk surga itu adalah ba'dal wudu, sholat sunnah syukrul wudu 2 rakaat. Jadi biasakan, walaupun ini berat ya, habis wudu itu waktunya sholat atau enggak waktunya sholat, sholatlah sunnah 2 rakaat. Niatnya sholat sunnah syukrul wudu. Di mana saja tempatnya, boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di perjalanan, ya. Waktunya sholat wajib atau tidak waktunya sholat wajib, syukrul wudu itu istiqomah. Itulah ternyata yang menyebabkan terompahnya Bilal itu bisa sampai ke surga. Jadi nanti sandal kita juga akan masuk surga. Makanya jangan sampai hilang sandalnya itu. Di sini ada yang pernah sandal hilang? Nah itu. Biasanya masjidnya itu punya sandal sampai ditulisi ini milik masjid.
Ternyata yang tulisan itu pun juga hilang lama-lama. Padahal udah ditulis sih, coba. Masya Allah. Kira-kira itu memang dibawa pulang atau diambil atau memang bagaimana ya? Dipinjem terus tidak dikembalikan lah, atau bodoh akhirnya. Nah, jadi ketika Nabi menyatakan, oh ternyata inilah yang menyebabkan sholat sunnah syukrul wudhu menghapuskan dosa, sehingga dia itu layak kalau dimasukkan ke surga. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa orang yang masuk surga itu karena Allah cintai dia, suka bertobat dan membersihkan diri, ya cocok. Wudhu itu membersihkan diri tidak hanya yang lahiriah, tapi juga batiniah. Yang penting itu, maka Allah cinta pada dua golongan ini. Nah, dalam amalan yang lain Nabi mengatakan, kalau ada dua orang al-muslimani alladzani yaltaqiyani wa yatasofahani, dua orang muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan, ya, maka kata Allah dan lewat lisan nabinya, dia itu akan digugurkan dosa-dosanya selama dia berjabat tangan. Nah, seperti Bapak ini terus langsung jabat tangan, itu langsung gugur dosanya. Apalagi kalau sambil dientrok-entrok no itu. Wah, sambil digoyang-goyang itu tambah rontok kabeh. Ya. Ya, ini maksudnya dengan orang itu berjabat tangan, tasofahu yadhhabil ghillu an qulubikum. Dengan berjabat tangan itu akan menghilangkan rasa dengki di dalam hatimu. Yang penting jabat tangan itu bukan untuk popularitas dan kepentingan politik loh ya. Karena ada yang salaman-salaman tok itu karena urusan koalisi. Nah, jangan sampai itu diberi kepentingan-kepentingan, apalagi kemudian di depan kamera. Seperti saya di depan kamera gini, ini bahaya ini. Ya. Bukan sandiwara orang jabat tangan itu, emang sudah sunnah Rasul. Maka begitu kita itu berjabat tangan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata memang banyak sekali amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa itu. Asal kita memang betul-betul ingin menghapuskannya. Ada juga kalau orang itu beristighfar, apalagi sayyidul istighfar. Bapak Ibu sudah hafal itu? Ya, itu biasanya satu paket dengan zikir pagi dan petang. Mari kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi itu semuanya kalimat itu minta ampun, minta maaf. Karena ketika kita menyadari bahwa dosa-dosa kita banyak, itu Allah itu terenyuh kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi, dan hadis ini sahih, Allah pernah berkata, dikatakan oleh Allah bahwa kalau ada hambaku menengadahkan tangannya ke atas langit, kemudian dia itu menutup tangannya dengan tangan yang hampa, tidak mendapatkan pengampunan dariku, rasanya aku ini malu untuk tidak mengampuninya.
Maka ketika di dalam hadis Arba'in yang ke-42 itu, seandainya ada hambaku yang dosanya itu sepenuh bumi, maka aku akan datangkan ampunanku sebanyak itu pula. Bahkan kalau sampai langit ini dipenuhi dengan dosanya, aku akan memberikan lebih daripada itu. Kalau mereka datang kepadaku dengan berjalan, aku akan berlari untuk menyambutnya. Dan kalau dia berlari, maka aku akan lebih cepat dari larinya. Begitulah Allah itu sesungguhnya sifat pengampun dan sifat pemaafnya sangat cepat sekali. Seorang badui pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah itu jauh apa dekat?" Terus Rasulullah bertanya balik, "Memang kenapa?" "Kalau jauh, aku berdoa dan minta ampun sambil berteriak-teriak." Jadi inilah kemudian ada orang yang kalau berdoa sukanya teriak. Termasuk kalau kita mengelilingi Ka'bah, Allahumma, gitu kan, keras-keras ya. Bahkan pakai mic lagi. Ditambahi lagi, sudah teriak di belakangnya lagi teriak. Nah, itu alarm ya. Berarti masih Isa. Oh baik kalau gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Tapi kalau Allah itu dekat, aku berdoanya dengan berbisik. Berbisik itulah dalam bahasa Arab namanya munajat. Nah, berdoa, ada orang yang berdoa itu gitu ya. Nah, itu berbisik. Ya. Tapi ada yang doanya itu dalam hati. Sampai orang kanan kirinya tidak ngerti meminta apa dia. Sampai tanya sebelahnya, "Sampai ket mangkok meneng aja sih, ndonga apa jadi? Njaluk apa?" katanya. Sampai penasaran yang sebelahnya itu minta apa. Nah, jadi itu tipe-tipe orang meminta ampun, tipe-tipe orang yang beristighfar. Karena ada orang yang istighfar itu tidak mau sebelahnya ini dengar dosanya apa. Dia ingin merahasiakan dirinya itu, salahnya itu hanya Allah sajalah yang tahu. Nah, itu tipe-tipe orang. Tapi ada orang yang berdoa disebut, "Ya Allah, kemarin aku itu kok ngerasani takmir." Oh, takmirnya pas krungu. "Saya kok menyakiti ibu-ibu pengajian, ya Allah." Nah, disebut, ada yang nyebut gitu. "Enggak bisa bayar utang, ya Allah." Di sini utangnya banyak apa dikit? Oh, nah iya disebut. Jadi kalau dulu waktu manten baru kan katanya gajiku adalah gajimu, hutangku adalah hutangmu, terus hutangmu ya hutangmu sendiri, bukan hutangku gitu kira-kira gitu. Jadi kalau ada ganjalan-ganjalan itu kemudian ditanyakan, nah lalu turunlah, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Surat Al-Baqarah 186. Nah, jadi nanti dibuka. Ternyata kalau ada seorang hambaku yang tanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, jawablah fa inni qarib. Aku itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada tenggorokannya, lehernya. Nah, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku akan jawab seluruh permintaan hambaku, doanya, ampunannya, semuanya, asal mereka beriman dan menjawab panggilanku. Jadi itulah amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa kita,
Mudah-mudahan dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah dengan segala kebaikan yang kita lakukan. Dan kalau itu memang dosa-dosa besar yang kita lakukan, maka dengan jalan taubat. Apa itu taubat? Pertama, menyesal sudah melakukannya. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi. Yang ketiga, tidak akan mendekati lagi. Dan yang keempat adalah menutupi dengan kebaikan. Semoga apa yang kita kaji pada malam ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Air telaga warnanya biru, tempat mandi di anak darah. Kalaulah ada kata keliru, jangan simpan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi. Oh iya. Jelas suaranya.